Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, di video aku kali ini aku mau saling memberi motivasi atau memberitahu tentang apa aja larangan YouTube. Terus apakah dalam waktu 12 bulan terakhir channel kita atau lebih ya kan, di 12 bulan lebih itu kita masih bisa dimonetisasi kalau sudah lewat dari 12 bulan terakhir. Kita carinya di Google, kita sama-sama mencari tahu, sekalian aku cari tahu juga ya kan. Oke, di sini aku mau cari apakah larangan YouTube, apakah larangan YouTube ya. Oke. Oke, di sini ada kebijakan tentang konten yang merugi, berbahaya ya. Nah, di sini ada bacaan seperti ini. YouTube tidak mengizinkan konten yang mendorong aktivitas berbahaya atau ilegal. Yang dapat menimbulkan cedera fisik serius atau kematian. Tuh, kalau misalnya itu tentang kayak misalnya nih, kontennya itu tentang kayak darah-darah gitu, nggak boleh itu. Kalau kayak misalnya menimbulkan kematian dan bullying, itu nggak boleh juga tuh, saling membuli di konten kita tuh. YouTube juga akan tahu kesalahan-kesalahan kita di YouTube yang kita buat atau video yang kita buat. Jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, harap laporkan kepada kami. Nah, kalau misalnya ada konten-konten yang kayak gitu, kalian jangan segan-segan untuk melaporkan ya. Biar YouTube juga tahu, biar kan syarat monetisasi itu kan ada banyak ya kan. Jadi kita harus melaporkan yang memang tidak pantas untuk dimonetisasi dengan YouTube. Terus petunjuk cara melaporkan pelanggaran pedoman komunitas tersedia di sini. Nah, untuk yang larang-larangan itu kalian bisa cari di sini kayak mana caranya untuk memberitahu YouTube untuk ngelaporin sesuatu atau video-video yang melanggar komunitas YouTube ya. Nah, ini ada artikel kebijakan ini bagi Anda. Arti kebijakan ini bagi Anda. Nah, jika Anda memposting konten di YouTube, jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Oke, kita ulang lagi ya, kalau kalian belum paham. Arti kebijakan ini bagi Anda. Arti kebijakan ini bagi Anda, jika Anda memposting konten. Jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Jadi, kita tuh nggak boleh posting konten yang tercantum di sini, di kayak larangan YouTube ini. Kalau kalian masukin salah satunya, udah tuh video kalian atau channel kalian gak akan dimonetisasi sama YouTube ya. Aku bacain larangannya ya. Tantangan yang sangat berbahaya.
tantangan yang menimbulkan risiko cedera fisik. Oke, cedera fisik kayak yang aku bilang tadi, kayak luka, darah-darah gitu. YouTube nggak suka ya sama yang kayak gitu. Terus, lelucon berbahaya atau mengancam. Lelucon yang membuat korban merasa terancam bahaya fisik yang serius. Itu nggak boleh juga, kayak kita lucu-lucuan, tapi ternyata buat cedera ya. Itu nggak boleh juga. Bahaya fisik yang serius atau yang menimbulkan tekanan emosional berat pada anak di bawah umur. Nah, kan sekarang nih udah ada ya kan YouTube Kids. Jadi kalian siapa yang mau buat konten tuh tolong dibedakan gitu. Kita masuk YouTube Kids ya YouTube Kids. Kalau untuk orang dewasa kan memang ada YouTube-nya tersendiri ya kan. Kalian kasih tahu ke YouTube kalau itu memang buat anak-anak, dan kalian kasih tahu juga kalau itu buat orang dewasa. Terus petunjuk untuk membunuh atau melukai. Menampilkan kepada penonton cara melakukan aktivitas yang dimaksudkan untuk membunuh atau melukai orang lain. Misalnya memberi petunjuk tentang cara merakit bom untuk melukai atau membunuh orang. Itu nggak boleh juga tuh. Kita kasih tahu tentang melukai orang, seseorang, itu nggak boleh. Kalian tahu sendiri kan. Sekarang tuh orang-orang tuh banyak meniru, tapi bukan meniru yang positif. Kebanyakan juga yang meniru yang negatif-negatifnya ya. Nah, penggunaan atau pembuatan narkoba, konten yang menggambarkan penyalahgunaan atau memberikan petunjuk tentang cara membuat narkoba seperti kokain atau opioid. Narkoba didefinisikan sebagai obat-obatan yang sebagian besar dapat menyebabkan kecanduan fisik. Ini juga nggak boleh, ini nggak bagus banget. Apa sih gunanya buat konten kayak gitu? Dan itu nggak akan bermakna buat kita, atau nggak akan memberikan suatu motivasi sama orang-orang. Kalau buat kontennya yang abal-abalan kayak gini, yang kaleng-kaleng, yang kaleng-kaleng banget, bukan kaleng-kaleng tapi bagus. Terus gangguan pola makan, konten yang memuji, konten yang memuji, memuliakan atau mendorong penonton untuk meniru anoreksia atau gangguan pola makan lainnya. Gangguan pola makan ditandai oleh kebiasaan makan yang tidak normal atau terganggu yang secara negatif memengaruhi kesehatan seseorang, termasuk memakan benda yang bukan makanan. Oke, ini bisa kayak makan apa gitu, yang kayak misalnya makan sikat gigi itu nggak boleh gitu ya, makan piring tuh nggak boleh. Jadi pokoknya kayak sesuatu yang oke lah yang seperti itu, aku nggak mau sebut ya. Terus peristiwa kekerasan mendorong atau memuji peristiwa kekerasan seperti penembakan di sekolah. Udah jarang sekolah jadi agak spleen untuk baca. Nah, di sini peristiwa kekerasan mendorong atau memuji peristiwa kekerasan. Kita tuh nggak boleh memuji peristiwa kekerasan. Oke bang, kamu hebat. Padahal itu kayak misalnya aku kasih contoh aja, bukan penembakan, kayak bully. Sekarang tuh udah banyak banget pembulian. Kasian ya kan. Walaupun nih kita tahu kekurangan dia, tapi kita nggak perlu membuli dia. Memangnya kita udah terlalu sempurna di mata Tuhan, di mata Allah ya kan? Enggak. Jadi kita harus saling mensupport, bukan saling membuli kayak gitu. Kasian ya kan. Dia juga kayak misalnya ada kasus yang pokoknya ada yang jualan gorengan kemarin viral, terus dia dibully, kan kasihan orang tuanya. Maksudnya buat ngasih dia sesuatu aktivitas dalam masa pandemi kayak gini kan,
susah juga, dia jualan gorengan di bulan puasa. Coba, ya Allah, kasihan banget, sampai mau nangis aku dengernya. Ada kayak kayak gitu. Terus petunjuk mencuri, menunjukkan kepada penonton cara mencuri uang atau barang berwujud. Nah, ini nggak boleh nih. Tapi semoga aja di sini, di tempat kita ini, di keluarga 62 ini nggak ada yang kayak gini. Pasti orangnya pada pinter-pinter, jenius, nggak akan pernah buat konten yang kayak gini. Dimanapun itu ya, pasti mereka nggak akan pernah buat konten kayak gini, insya Allah. Terus meretas, memperagakan cara menggunakan komputer atau teknologi informasi dengan tujuan mencuri kredensial, membahayakan data pribadi, atau menyebabkan bahaya serius bagi orang lain tetapi tidak terbatas pada meretas akun media sosial. Nah, gitu ya, aku nggak bisa menjelaskan, kalian pasti udah jelas di situ. Terus mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya, konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan. Nah, ini juga nggak boleh, kayak gini nggak boleh ya. Dia itu padahal berbahaya, tapi karena kitanya terlalu ingin sembuh atau menganggapnya nggak berbahaya, jadi kita buat konten. Nggak boleh ya. Nah, di sini kata YouTube-nya gini, perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Jangan memposting konten yang menampilkan anak di bawah umur yang mengikuti aktivitas berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian memposting konten anak-anak, menampilkan anak-anak di bawah umur di konten kalian, nggak boleh ada kekerasan atau menjerumuskan anak-anak gitu ya, nggak boleh. Atau melakukan aktivitas berbahaya, itu nggak boleh juga. Jangan sesekali menempatkan anak di bawah umur dalam situasi berbahaya. Oke, di sini YouTube sayang sama anak-anak. Oke. Termasuk adegan aksi tantangan atau lelucon berbahaya, Anda dapat mempelajari lebih lanjut. Oke, di sini suruh belajar lebih lanjut keselamatan anak di sini. Nah, di sini ada juga yang diperbolehkan, tapi memang untuk tindakan ini mengikuti tujuan eduksi, dokumenter, ilmiah, atau artistik EDSA. Misalnya konten berita yang menyampaikan bahaya permainan mencekik leher dapat diizinkan. Namun postingan klip yang tidak ada hubungannya dengan konten tersebut tidak akan diizinkan. Kebijakan ini berlaku untuk video deskripsi, video komentar, live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Contoh berikut beberapa contoh konten yang dilarang di YouTube. Nah, di sini tentang yang sangat berbahaya ya, lelucon yang berbahaya atau mengancam, itu nggak boleh. Udah aku bacain tadi, tapi aku ulang. Peristiwa kekerasan atau petunjuk untuk melukai, itu nggak boleh. Penggunaan narkoba juga nggak boleh. Gangguan pola makan juga nggak boleh. Pengobatan dan penyembuhan yang berbahaya, itu nggak boleh banget, oke? Nah, di sini perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh. Dan jangan memposting konten jika menurut Anda dapat melanggar kebijakan ini. Hal yang terjadi jika konten melanggar kebijakan ini, jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami, oke?
Channel Anda akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda akan mendapatkan teguran pertama. Jika Anda mendapatkan 3 teguran, channel Anda akan dihentikan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut. Nah, di sini baca ya. Kita klik sistem teguran kami di sini, oke? Sorry agak berisik soalnya lagi di rumah. Ada adik. Nah, di sini dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Konten artikel ini adalah tentang teguran pedoman komunitas. Jika Anda mencari informasi tentang teguran hak cipta, bukan teguran pedoman komunitas, buka dasar teguran hak cipta. Teguran pedoman komunitas akan dikeluarkan jika peninjau kami diberitahu bahwa ada pelanggaran kebijakan terkait aturan cara bertindak di YouTube atau pedoman komunitas. Terkadang konten dihapus untuk alasan selain pelanggaran terhadap pedoman komunitas seperti keluhan privasi dari pihak pertama atau perintah pengadilan. Untuk kasus seperti ini, uploader tidak akan menerima teguran. Apa yang terjadi jika Anda menerima teguran? Jika teguran dikeluarkan, kami akan memberitahu Anda lewat email melalui notifikasi di perangkat seluler dan desktop. Dan di setiap channel Anda, kami juga akan memberitahu Anda konten apa yang dihapus, kebijakan mana yang dilanggar, misalnya konten khusus dewasa atau kekerasan. Bagaimana dampaknya pada channel Anda? Apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya? Jika konten Anda melanggar pedoman komunitas kami, berikut pengaruhnya terhadap channel Anda. Peringatan, kami mengerti bahwa Anda dapat melakukan kesalahan dan tidak berniat untuk melanggar kebijakan kami. Oke, di situ YouTube udah mengerti ya kan, tapi kita jangan dengan sengaja melakukan pelanggaran itu. Kita lanjut. Itulah sebabnya pelanggaran pertama hanyalah peringatan. Perhatikan bahwa Anda hanya akan diperingatkan sekali. Cukup sekali. Oke. Kita cukup sekali menerima teguran. Oke, teman-teman semua. Dan peringatan ini akan tetap ada di channel Anda. Semua peringatan akan muncul di channel kalian jika kalian melakukan pelanggaran, oke? Jika konten Anda kembali ditemukan pelanggaran pedoman komunitas, Anda akan menerima teguran. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Kalau YouTube-nya melakukan kesalahan, dia juga minta maaf tuh. Kamu orang bisa kayak dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut. Nah, teguran pertama nih. Jika kami mendapati konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya, Anda akan menerima teguran. Ini berarti Anda tidak akan dapat lagi melakukan hal berikut ini selama 1 minggu. Mengupload video live streaming atau story, membuat thumbnail custom atau postingan komunitas, membuat atau mengedit atau menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan atau menghapus splash dari halaman tonton, menggunakan tombol simpan hak penuh atau dipulihkan secara otomatis setelah 1 minggu, tetapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari. Teguran kedua nih. Jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, Anda tidak akan dapat memposting konten selama 2 minggu. Jika tidak,
ada masalah lebih lanjut, hak penuh akan otomatis dipulihkan setelah 2 minggu, tetapi setiap teguran akan berakhir 90 hari setiap dikeluarkan. Nah, lebih baik kalian gak ngelakuin kesalahan daripada kalian ngelakuin kesalahan akan diasingkan selama 90 hari. Aku gak mau. Nah, oke. Teguran ketiga, jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Gak banget ya kan, gak mau kan? Kita udah ngumpulin berapa subscriber dan berapa jam tayang, tiba-tiba dihapus atau diblokir sama YouTube. Perhatikan juga bahwa setiap teguran akan berakhir dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkan, dan menghapus konten tidak akan menghilangkan teguran tersebut. Hal yang harus dilakukan jika menerima teguran, kami ingin membantu Anda agar dapat terus menggunakan YouTube. Jadi, pelajari pedoman komunitas kami untuk memastikan konten Anda mematuhi kebijakan kami. Jika channel Anda menerima teguran dan menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, dan beritahu kami, Anda dapat mengajukan banding atau keputusan ini. Oke, di situ ya. Nah, segitu aja, mungkin kalian sudah paham ya larangan-larangan pedoman YouTube, atau YouTube melarang apa aja. Semuanya bagus kok larangannya. Nggak ada yang membuat kita stres untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh YouTube. Kita nggak akan stres, soalnya semuanya bagus. Oke, teman-teman. Nah, tadi aku bilang kan kalau konten yang aku buat hari ini buat yang pertama larangan YouTube, dan yang kedua kita akan beralih ke apakah syarat harus memenuhi 12 bulan terakhir. Kita harus baca juga ya. Kalau udah lebih gimana? Bagaimana jika dalam waktu 12 bulan terakhir channel kami belum memenuhi syarat atau jam tayang? Oke, kita klik. Di sini banyak juga video-videonya ya, tapi kita cari di sini. Nah, persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan monetisasi YouTube merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan Anda untuk melakukan monetisasi di YouTube. Jika Anda adalah partner YouTube, perjanjian Anda yang mencangkup kebijakan program partner YouTube mengharuskan Anda mematuhi kebijakan monetisasi ini agar berpotensi menghasilkan uang di YouTube. Oke, jadi kalau kita mau dapat uang dari YouTube, jadi kita harus memenuhi syarat-syaratnya ya kan. Kita tinggal di negara atau wilayah mana, kita kasih tahu. Kita harus memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Nah, yang valid ini maksudnya yang memang benar-benar kita itu 4.000 jam waktu tonton beneran ya kan, nggak abal-abalan atau kita beli-belian.
memiliki lebih dari 1000 subscriber, memiliki akun AdSense yang ditautkan. Checklist pengajuan program partner YouTube. Setiap orang yang memenuhi jumlah minimum dalam mengajukan permohonan untuk bergabung dengan YPP, tetapi Anda harus memenuhi beberapa pedoman kami agar dapat bertimbangkan. Checklist ini ditujukan untuk memandu atau melewati proses pengajuan. Nah, di sini kita baca, jika Anda belum memenuhi jumlah minimum, klik beritahu saya ketika sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan email ketika channel Anda telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton selama 12 bulan terakhir. Jika Anda memenuhi jumlah minimum, klik mulai di kartu tinjauan persyaratan program partner YouTube ya. Setiap Anda menyetujui persyaratan tersebut, kami akan memandai langkah ini dengan tanda selesai berwarna hijau di kartu tinjau persyaratan program partner YouTube. Pastikan Anda hanya memiliki satu akun AdSense sebagai bagian dari proses pengajuan. Anda perlu menghubungkan akun AdSense untuk menerima pembayaran. Klik mulai di kartu daftar Google AdSense. Jika Anda sudah memiliki akun AdSense, gunakan akun yang sudah disetujui. Anda dapat menghubungkan channel sebanyak yang Anda inginkan ke satu akun AdSense. Jika belum memiliki akun AdSense, Anda dapat membuatnya dengan mengikuti petunjuk di layar. Setelah menghubungkan akun AdSense, kami akan memandai langkah ini dengan tanda selesai berwarna hijau di kartu daftar ke Google AdSense. Channel Anda ditunjukkan setelah menyetujui persyaratan program partner YouTube dan menghubungkan akun AdSense Anda. Channel Anda akan otomatis masuk dalam antrean peninjauan sistem otomatis dan peninjauan manual. Kami akan meninjau konten channel Anda untuk memeriksa apakah konten tersebut sudah mematuhi pedoman kami atau tidak. Anda dapat memeriksa status pengajuan kapan saja di situ ya. Oke, mungkin kalian sudah paham semuanya. Aku udah baca semuanya demi kalian loh, biar kalian tahu. Sama-sama belajar kita sekalian juga sih. Aku mau tahu apa-apa saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menyaksikan video saya. Dan jangan bosan-bosan ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan kalau kalian gak keberatan untuk tonton video aku dan subscribe. Thank you.